Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketika baca manaqib Imam Syafi'i, setiap Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam satu Ramadan. Saya tidak minta Bapak Ibu khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i sampai 60 kali. Saya tidak minta Bapak Ibu seperti Rasulullah satu minggu satu kali, mulai Sabtu khatam Jumat. Dan berita gembira, guru saya telah memfatwakan, orang yang membaca Al-Quran, wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak, mendengar, pahalanya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para asatiz, seluruh pengurus Masjid At-Taqwa, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan yang dijaminkan dan tidak dibatasi kemuliaan, kita menjadi orang bersama Al-Quran. Bukan hanya sebatas membaca, tapi kita bisa meningkatkan kesahabatan kita sama Al-Quran. Karena yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran bukan orang yang membaca, tetapi yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran adalah sahibul Quran, yang bersahabat sama Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan membawa syafaat li ashabihi. Ujung hadis beda dari awal hadis. Kalimat di awal hadis adalah iqra'u, bacalah. Ujung hadisnya li ashabihi, bukan artinya untuk membaca, tapi berteman sama Al-Quran. Kata teman adalah orang yang dekat dengan hati kita. Masing-masing punya teman akrab. Cara kita gauli dia, cara berbicaraan kita sama dia, beda sama yang kita lakukan terhadap orang lain. Karena dia termasuk orang akrab sama kita, dekat, teman sejati. Bahkan bisa jadi ada hal-hal yang rahasia dalam kehidupan kita, dia tahu. Dan hal yang rahasia di kehidupan dia, kita juga tahu. Saking akrab, kita agak keterbukaan di antara kita. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali sama orang yang betul-betul dekat dengan hati kita. Itu yang disebutkan sahib atau sadiq. Dan ini sahib sangat mempengaruhi akhlak kita. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
Agama seorang tergantung agama temannya. Agama seorang tergantung agama temannya. Artinya, kesalehan kita tergantung orang yang kita dampingi, yang kita berteman sama dia. Kalau dia orang salih, pasti akan mempengaruhi kesalehan dia kepada kita. Tapi mohon maaf, kalau dia bukan orang salih, juga akan mempengaruhi dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Islam menanjurkan kita harus berbanyak teman orang salih. Karena teman orang salih menjadi wasilah syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kafir, orang munafik, salah satu ucapan nyesal mereka ketika mereka terjumus dalam neraka Jahannam, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Kami tidak punya orang yang mampu memberikan syafaat kepada kami. Dan kami tidak punya teman yang sejati, teman akrab yang bisa membawa kami kepadamu, ya Allah. Makanya itu, karena kehilangan teman yang baik, sahabat yang salih, mereka tidak bisa menjadi wasilah, menjadi membawa syafaat, makanya mereka masuk ke neraka. Sebagaimana bisa seorang manusia sebagai sahib, teman, bisa mempengaruhi akhlak kita kepada hal yang baik, atau bisa juga mempengaruhi akhlak kita kepada hal yang buruk. Makanya Al-Quran menjaminkan syafaat kepada orang yang berkenan bersahabat sama Al-Quran. Dan yakini Al-Quran akan mempengaruhi akhlak kita kepada yang lebih baik. Menanamkan kebaikan, menunjukkan akhlak yang mulia, bahkan menjadi orang yang mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan tidak ada ruginya. Kalau sama manusia, mungkin kalau bersahabatan sama manusia, mungkin bisa menguntungkan, juga bisa merugikan. Tapi kalau sama Al-Quran, tidak ada rugi dia sama sekali. Cukup kita bersahabat sama kalamullah, bukan kalam manusia. Al-Quran kalamullah. Dan satu-satunya kitab yang memiliki kesempatan memberikan pahala dari setiap bacaan, bukan dari setiap bacaannya tilawatul Quran, tapi dari setiap huruf yang kita baca. Dan tidak ada kitab dan tidak ada amalan, apapun zikirnya, apapun amalannya, apapun bentuk ibadahnya, tidak ada yang memiliki membagikan pahala sebagaimana Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, kemudian hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada yang seperti Al-Quran. Kalau setiap amal yang kita lakukan dapat 10 kebaikan dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 10 kebaikan. Salat 5 waktu dapat pahalanya 50. Kita puasa 1 hari dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Waddallu 'alal khairi kafa'ili, yang menuju kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan. Sedekah dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Banyak amalan yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hitungan amalan tersebut dengan total. Tidak terhitung setiap gerakan salat, tidak terhitung setiap gerakan ruku', setiap gerakan sujud, tapi total salat 5 waktu akan mendapatkan nilai pahala 50. Tapi kecuali Al-Quran. Hitungan pahala Al-Quran bukan dari segi total bacaannya dapat 10 kebaikan, tapi setiap satu huruf yang terucap dapat 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190 tertulis sebagai pahala. Tidak ada ibadah, silahkan cari tahu, bongkarkan seluruh isi agama.
Tidak ada ibadah yang memiliki nilai pahala yang tinggi sebagaimana Al-Quran. Tapi sayang sekali, walaupun begitu luar biasa memiliki keagungan, membagikan pahala yang besar, tapi Al-Quran termasuk sesuatu yang paling ditinggalkan oleh umat Islam. Indonesia negara terbesar penduduk Islam sedunia. Sayang sekali juga Indonesia terbesar umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Orang yang sudah bisa saja membaca Al-Quran berhari-hari bisa lewat tidak baca Quran. Aku heran kok berfikir, ada enggak orang Muslim bisa lewat satu hari tidak baca Al-Quran? Ternyata ada. Banyak lagi. Jangankan satu hari, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada orang baca Quran cuma setahun sekali pas Ramadan. Habis selesai Ramadan, dia masukin dalam lemari. Ketemu Ramadan yang akan datang ya. Itu sikap kita sama Al-Quran. Padahal promo yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran itu sangat tinggi dan sangat besar. Kalau ada promo dari manusia, tawaran beli barang, ini beli satu, dapat gratis satu. Kira-kira dimanfaatkan enggak? Dimanfaatkan. Ini kan promo katanya. Kita suka mencari promo, harga tiket termurah. Bisa mendapatkan fasilitas penerbangan, tapi murah harganya. Allah sama, karena Allah tahu manusia suka promo, Allah juga tawarkan promonya. Apa promo dari Allah? Setiap satu huruf 10 kebaikan. Ini kan promo, bahkan promo yang paling besar. Tak ada yang bisa menilai promo Allah Subhanahu Wa Taala yang melebihi daripada promo Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana dimanfaatkan promo dari Allah? Dan semestinya bagi setiap Muslim minimal khatam Al-Quran dalam satu bulan satu kali. Bukan seumur hidup satu kali. Saya pernah diundang satu acara di salah satu daerah di Jawa. Acara syukuran. Saya tanya, acara syukuran apa? Oh, anak kami sudah khatam Al-Quran. Saya kaget, Masya Allah, khatam. Kalau istilah khatam kita di Madinah, kata khatam berarti sudah hafal. Begitu saya panggil anaknya ingin tes hafalannya. Maaf Syekh, ini kayaknya salah faham. Ini anak kami sudah baca Al-Quran sampai khatam. Hanya baca, bukan hafal. Dan kami punya budaya, kalau anak kami bisa khatam Al-Quran dalam membaca, kami bikin acara syukuran. Dan ini seumur hidup satu kali. Syukuran seumur hidup satu kali karena khatam seumur hidup satu kali Al-Quran. Padahal mengkhatam Al-Quran dalam satu bulan satu kali itu termasuk metode mudah khatam Al-Quran bagi orang yang paling malas. Ini yang paling malas satu bulan satu kali. Itu yang paling malas. Berarti setiap hari satu juz. Kalau berbulan-bulan habis belum bisa khatam Al-Quran, lebih baik disalati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa berbulan-bulan lewat dah khatam? Saya ketika baca manaqib Imam Syafi'i, setiap Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam satu Ramadan. Bapak Ibu berapa kali khatam? Bapak Ibu Syafi'i kan? Syafi'i? Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syafi'i? Halo? Syafi'i kan? Yang ikut Syafi'i angkat tangan. Semua Imam Syafi'i mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf berapa kali sudah khatam?
Katanya ikut Syafi'i. Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam satu Ramadan. Berapa kali kita khatam? Oh ya, mungkin anda salah faham ya. Mohon maaf, kami memang Syafi'i tapi hanya fikih saja. Kalau amalan belum. Berarti kita masih separuh Syafi'i. Mohon maaf Imam Syafi'i. Kami hanya pura-pura mengikutimu. Hanya nama. Tapi amalannya belum, masih jauh. Saya tidak minta Bapak Ibu khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i sampai 60 kali. Saya tidak minta Bapak Ibu seperti Rasulullah 1 minggu 1 kali, mulai Sabtu khatam Jumat. Saya tidak minta Bapak Ibu khatam Al-Quran setiap 3 hari sekali sebagaimana beberapa sahabat Rasulullah SAW. Saya tidak minta Bapak Ibu khatam setiap bulan 1 kali dalam salat tahajudnya sebagaimana Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Tapi saya minta 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dan berita gembira, guru saya telah memfatwahkan orang yang membaca Al-Quran wal qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang membaca sama yang simak mendengar pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti yang punya alasan tidak bisa baca Quran masih bisa simak, masih bisa dengar. Dan pahalanya tetap sama. Setiap satu huruf yang kita dengar dapat 10 kebaikan. Tinggal apa? Usaha. Setelkan CD Murattal atau YouTube sambil buka Al-Quran. Sambil mendengar bacaan Al-Quran dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Dan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf tidak ada kaitannya dengan faham Al-Quran. Artinya apa? Apakah boleh membaca Al-Quran sampai khatam, tapi kita tidak faham sama sekali? Ada orang yang tanya sama saya. Saya menjawab, boleh. Boleh. Walaupun tidak faham sama sekali isi Al-Quran, tetap dapat standar setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca dan faham lebih tinggi lagi pahalanya. Baca, faham dan menhayati lebih besar lagi pahalanya. Baca, faham, hayati dan menamalkan lebih mulia lagi. Tapi kalau tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan standarnya. Membaca dan simak, mendengar dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 3 huruf dalam 1 kalimat yang begitu pendek, yang begitu singkat, tapi pahalanya 30 kebaikan. Rasul tidak berkata barang siapa yang membaca dan faham dapat 10 kebaikan. Tapi Rasul bersabda, barang siapa yang membaca dapat 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Berarti menurut hadis ini, tidak ada kaitan dengan memahaminya. Yang tidak bisa 1 hari dalam membaca 1 juz, apalagi dalam membaca sekali duduk, tidak apa-apa. Bisa bagi-bagi. Nyicil. Tahu enggak cicilan? Ya nyicil aja. Pagi berapa halaman, zuhur berapa halaman, asar berapa halaman, sampai habis isya tuntas 1 juz. Tak apa-apa, Allah terima cicilan. Allah terima. InsyaAllah masuk surga cicilan juga.
Bapak Ibu jamaah sekalian, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, perhatikan Al-Quran. Itu kalamullah. Allah sedang berbicara sama kita. Kalau ada biodata yang mau disampaikan oleh Presiden atau dari orang-orang tertentu ataupun umuman atau terkait apapun persoalan, kita mau enggak dengar biodata itu? Kita ingin tahu kan apa pesan-pesan di dalam biodata itu. Sambutan, apalagi kalau kita terima WA dari grup manapun, dia kirimkan sebuah cuplikan video atau tulisan-tulisan dari guru-guru yang kita cintai, da'i-da'i yang kita cintai, para asatiz yang kita cintai. Kira-kira kalau kita melihat ada pesan masuk dari guru, apa itu Ustaz Abdul Samad, apa itu Ustaz Adi Hidayat, atau siapapun Ustaz-Ustaz yang kita kenal dan kita cintai ilmu-ilmu mereka, kira-kira akan diabaikan atau dibaca? Dibaca kan? Dibaca, diperhatikan. Kalau videonya ditonton, mudah-mudahan menjadi tontonan. Begitu luar biasa kita bisa memperhatikan pesan-pesan dari guru, pesan-pesan dari ulama. Al-Quran pesan-pesan dari Allah. Kalau bahasa sekarang, saya berani berkata, Al-Quran WA dari Allah. Itu pesan mau baca, ini WA dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Yang dimaksud siapa? Adalah kamu yang dimaksud. Kamu, kita yang dimaksud. Allah memanggil kita, panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Seharusnya kita bersikap, ada apa ya Allah? Karena kita tahu ini yang dimaksud adalah diri kita. Hei orang beriman. Kecuali kalau anda menganggap dirinya belum beriman. Kalau menganggap dirinya belum beriman, berarti tidak termasuk dalam panggilan itu. Tapi kalau merasa dirinya beriman, percaya Allah, percaya agama Allah, percaya Nabi Muhammad SAW, percaya Al-Quran sebagai kitab yang sempurna, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tidak ada sedikit pun keraguan atau kebatilan di dalamnya, kita harus memperhatikan. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Ini panggilan untuk aku ya Allah. Saya siap segera, sami'na wa ata'na. Makanya ketika saya baca Al-Quran maupun simak, apalagi kalau melewati ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, saya suka berhenti. Saya merasakan Allah sedang memanggil aku. Ada apa ya Allah? Hei orang beriman, labbaik ya Allah, labbaik, ada apa ya Allah? Saya ikutin. Karena itu wasiat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Karena habis itu pasti ada perintah atau larangan. Makanya sering kalau kita misal di dalam sambutan atau dalam ceramah atau dalam khutbah Jumat, ada seorang khatib atau ketika ada mungkin masjid-masjid yang suka membaca salawat ayat innallaha wa malaikatahu sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya perhatikan di masjid-masjid, jamaahnya buru-buru salawat. Begitu dia mendengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Quran tepat. Quran tepat. Kenapa? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu berita gembira. Bukan perintah. Berita gembira.
Allah melalui ayat ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah. Saking mulianya Nabi Muhammad, Allah dan malaikatnya tidak berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berarti terhadap berita gembira kita ucapkan apa? Kalau ada bapa ibu membawakan berita gembira kepada bapa, Alhamdulillah, proyek bapa sukses. Jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar ya? Bapa anaknya lulus, Alhamdulillah sekolahannya. Bahkan dapat rating nomor 1 yang paling bagus. La haula wa la quwwata illa billah. Itu ucapannya? Apa terhadap berita gembira? Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Makanya fantas dan layak ketika mendengar berita gembira di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kita menjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ayuhalladzina amanu labbaik. Ada apa ya Allah? Ini baru ada panggilan. Bersiapan memberikan perintah atau larangan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita ucapkan, menjadi bukti kita segera menunjukkan segera labbaik, segera sami'na wa ta'na. Ketika kita dengar perintahnya, segera tunaikan perintahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu cara ulama menhayati isi-isi Al-Quran. Mana ayat yang membawa berita gembira, mana ayat yang memerintahkan, mana ayat yang membawa berita buruk. Dan itu cara Nabi Muhammad SAW. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun begitu cara Nabi Muhammad SAW. Terhadap ayat berita gembira, dia mengucapkan Alhamdulillah. Terhadap ayat yang membahas masalah surga, dia memohon kepada Allah surganya. Ketika ayat yang membahas neraka, dia berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ini di dalam salat, apalagi di luar salat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ketika Rasul baca ayat yang berbunyi surga, apalagi berita membawakan kita masuk ke surga, Rasulullah SAW suka mengucapkan Allahumma nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon surga. Ketika ayat azab, ayat neraka, na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna min azabik. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Begitu cara Rasulullah SAW menhayati ayat Al-Quran. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tingkatkan. Mungkin masih kita posisinya jauh, dan saya bisa memastikan bisa habis umur kita belum bisa memahami seluruh isi Al-Quran. Jadi jangan ada yang merasa Anda mampu menghabiskan atau memfahami semua isi Al-Quran. Belum tentu. Bisa mati meninggal duluan. Belum tentu habis. Tapi yang terutama yang kita dianjurkan adalah berbanyak baca Al-Quran atau simak. Dengar. Kalau bisa tingkatkan juga simak. Karena ini menjadi salah satu sunnah Nabi Muhammad yang cukup mati di tengah umat Islam. Ada orang yang suka baca, tapi jarang mensimak, dengar. Padahal Rasul sendiri suka simak Al-Quran, suka dengar. Sampai panggil sahabatnya, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Ya ibn Mas'ud, iqra' alayya. Qala ya Rasulullah, kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasul panggil Abdullah bin Mas'ud dan minta dibacakan Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, mohon maaf, gimana saya bacakan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran Allah turunkan kepadamu. Berarti saya tidak perlu membacakan. Apa kata Rasulullah SAW? Saya suka mendengar Al-Quran daripada orang lain.
Dan ini termasuk sunnah, meningkatkan, aktifkan telinga untuk berbanyak mendengar kitabullah. Kenapa? Karena salah satu yang menjaminkan kenaikan dan tambahan iman adalah mendengar Al-Quran. Sebagaimana Allah gambarkan di surat Al-Anfal ayat kedua, 3 dan 4, sampai Allah gambarkan sifat orang mukmin yang mukmin haqqa, yang beriman iman sebenar-benar iman. Dan di situ ada 5 sifat. Nanti inti menjadi PR, bukan menjadi bahasan saya sekarang. Menjadi PR untuk Bapak Ibu, silahkan buka suratul Anfal ayat 2, 3 dan 4. Kalau ingin tahu sifat orang mukmin, tapi mohon maaf bukan sembarangan iman, tapi Allah pastikan mereka adalah mukmin yang sesungguhnya iman, mukmin yang sebenar-benar iman. Di antara sifat mereka, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Ketika mereka mendengar kalamullah, ada ketambahan iman, naikin iman, menaikkan iman kita. Jutaan murattal di YouTube. Silahkan Bapak Ibu buka YouTube-nya. Pilihan qari berbagai macam. Ada yang bacaannya merdu, ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya khusyuk, ada yang bacaan tarawih, ada yang bacaan murattal untuk belajar. Semua tinggal milih mana kira-kira yang selera dengan hawa kita, nafsu kita, hati kita, bisa merasa tersambung hatinya, bisa merasa kenikmatan dan keindahan, ikuti. Sambil buka Al-Quran, sambil melihat ayat-ayatnya. Tak usah kita ikut baca, cukup kita simak, membuka Al-Quran sambil dengar, dapat pahalanya setiap satu huruf 10 kebaikan. Tak ada yang bisa menguntungkan untungan besar, sedangkan amalannya sederhana sebagaimana Al-Quran. Bahkan satu-satunya ibadah yang disuruh di hari kiamat, bahkan sampai di dalam surga, yang disuruh sama Allah untuk diamalkan, tidak ada lagi. Kalau sudah di surga, tidak ada salat lagi. Tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada safa marwah, tidak ada tahajud, tidak ada semua. Hanya yang Allah gerakkan lidahnya dan mulutnya ahli surga mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah, itu sehari-hari mereka. Dan ini bukan perintah atau disuruh, tapi Allah yang menggerakkan, sudah otomatis begitu masuk surga, yang hanya tergerak lidahnya hanya ucapkan zikir. Tapi ada satu ibadah, bahkan satu-satunya ibadah yang disuruh sama Allah untuk diamalkan dalam surga adalah baca Al-Quran. Kenapa disuruh baca Al-Quran dan setorkan bacaannya? Karena itu terkait dengan derajat kita. Dan Allah kaitkan bacaan di dalam surga, Allah kaitkan dengan bacaan kita di dunia. Sampai Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Karena mohon maaf, syafaat Al-Quran bukan hanya untuk orang yang hafal. Yang hafal, yang membaca, mengamalkan, dan termasuk orang yang memfasilitasi para menghafal Al-Quran. Menjadi orang tua asuh untuk menghafal Al-Quran. Membina para menghafal Al-Quran. Akan terjamin mendapatkan pahalanya. Dan Allah tidak keberatan menggabungkan kita menjadi keluarga Allah adalah keluarga Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan para hadirin menjadi keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ayo kita semangat untuk tanamkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu dan cucumu jadi penghafal Al-Quran. Jangan berkata saya tidak bisa, semuanya bisa. Kalau tidak bisa dari segi ilmu,
dari segi tenaga, dari segi ngajar, kita masih bisa memfasilitasi. Hadirkan guru, habiskan hartanya, habiskan biaya, habiskan hartamu dan rezekimu untuk Al-Quran. Itulah yang akan menjadi berguna dan bermanfaat. Bukan harta yang diwarisi. Justru harta yang diwarisi bisa mengakibatkan azab atau bisa mendatangkan hisab yang berat di hadapan Allah. Kita yang bekerja keras, capek, lelah, mensisahkan harta dan untuk keturunan kita, tapi mereka ahli waris salah gunakan harta. Bukan Allah hisabkan mereka ahli waris, tapi Allah hisabkan kita, karena kita yang mewarisi harta itu kepada mereka. Tidak ada yang warisan lebih mulia daripada Al-Quran. Warisilah Al-Quran kepada mereka. Cinta Al-Quran, perhatikan Al-Quran. Dijamin kalau mereka bersama Al-Quran, Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan usahanya, Allah jaminkan kekayaan di dunia dan kaya di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Semua dijamin kalau kita bersama Al-Quran. Sebelum saya tutup doa, mohon izinkan sebentar, saya akan serahkan kepada panitia. Selepas ini kita insyaAllah sama-sama tutup doa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan kepada Allah, termasuk insyaAllah menwujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi amal salih untuk kita bersama dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu. Perjuangan kami untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran alhamdulillah sudah jalan. Dan sudah terbangun alhamdulillah puluhan markas dan pesantren untuk mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran. Bukan baru jalan, sudah jalan. Bahkan sudah alhamdulillah terlahir ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap mereka penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan hadiah umrah, tapi cita-cita saya mereka bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena saya ingin sebagaimana orang Indonesia diakui di tanah air, saya juga ingin mereka diakui di tanah suci. Itu menjadi harapan saya. Mohon doa restu dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran bukan menjadi milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, wakaf kita bersama, perjuangan kita bersama, supaya besok di hari kiamat, walaupun kita gagal menjadi penghafal Al-Quran, insyaAllah karena kita memfasilitasi para penghafal Al-Quran, Allah anugerahkan pahala yang begitu luar biasa, tanpa batas, dan Allah berikan syafaatnya Al-Quran. Kalau Allah sudah memuliakan mereka, tidak ada yang manusia yang mampu menghinakan mereka. Dan kunci terjamin kemuliaan kita di dunia dan di akhirat bersama Al-Quran. Wallahi nikmat. Miskin orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Wallahi miskin yang sebenar-benar miskin yang tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Cukup kalau kita bersama Al-Quran, kita di bawah suasana Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hanya malaikat mendengar bisikan dan lantungan bacaan Al-Quran, Allah suka mendengar bacaan kita. Masa kita tidak semangat untuk memperhatikan Al-Quran? Ada seorang tabi'in, Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami, yang sambat belajar Al-Quran dari 5 sahabat Rasulullah SAW. Beliau mempelajari dan mengajar Al-Quran kepada anaknya, muridnya, kepada lingkungannya sampai 70 tahun. Tak pernah merasa lelah dan capek. 70 tahun mengajar Al-Quran. Ditanya, wahai imam, apa yang membuat imam mampu sabar? Tekadnya begitu tinggi. Sampai 70 tahun mengajar Al-Quran. Untuk apa? Tujuannya apa? Apa kata beliau? Cita-cita saya
masuk dalam golongan bersabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Mau enggak Bapak Ibu menjadi sebaik-baik manusia? Sebaik-baik antara kalian Al-Quran, menjadikan kita mulia di dunia, mulia di akhirat. Salah satu contoh sederhana, Bapak Ibu suka nonton acara Hafiz Indonesia? Sudah lihat acara Hafiz Indonesia? Anak-anak di bawah usia 10 tahun, kira-kira gimana Bapak Ibu? Suka enggak acara itu? Kalau orang anak-anak itu kira-kira dikagumi dan dicintai Bapak Ibu enggak? Mencintai mereka? Anak-anak kan? Di bawah usia 10 tahun. Apa yang membuat mereka dikagumi oleh Bapak Ibu? Dicintai oleh Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau ada salah satu peserta Hafiz Indonesia datang ke sini, pasti Bapak Ibu beribut untuk salaman. Saking begitu mulianya dan kita agumi. Apa yang membuat mereka, Bapak Ibu kagumi mereka ini? Apakah karena anak pejabat? Atau karena anak kesultanan? Atau anak keturunan kerajaan? Atau karena dia dari keluarga raja? Atau dari keluarga kaya? Tidak. Satu yang membuat Bapak Ibu cinta mereka, karena Al-Quran. Bacaan mereka begitu indah, bacaan mereka begitu fasih, melantunkan bacaan yang merdu suaranya, sambil menghafal berjuz-juz, bahkan sambil ada yang 30 juz. Bahkan kita begitu mempandangi mereka, mudah-mudahan anak kita bisa seperti mereka. Begitu luar biasa, ini anak-anak bisa jadi mulia di mata Bapak Ibu, dan saya yakini mereka mulia di mata Allah. Kebahagiaan bersama Al-Quran, derajat yang terbesar bersama Al-Quran, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, dapat syafaatnya Al-Quran, dan Al-Quran akan membela kita mulai dari dalam kehidupan sampai kita mati, bahkan sampai habis mati Al-Quran masih mendampingi kita. Padahal kita hanya diminta mendampingi Al-Quran hanya di dunia, bersahabat sama Al-Quran hanya di dunia. Al-Quran akan menjadi sahabat kita di dunia. Al-Quran akan menjadi sahabat kita saat sakratul maut. Al-Quran akan menjadi sahabat kita saat di alam kubur, di hadapan munkar nakir. Al-Quran akan jadi sahabat kita saat kita dibangkitkan oleh Allah. Al-Quran akan memimpin kita saat hisab. Al-Quran akan mendampingi kita dan membawa cahaya supaya mampu jalan di atas sirat menuju surga. Sampai Al-Quran menantarkan kita ke pintu surga. Apakah begitu sampai ke pintu surga Al-Quran tinggalkan? Tidak. Al-Quran masih berkenan bersama kita sampai masuk ke dalam surga. Apakah sudah masuk surga Al-Quran tinggalkan? Tidak. Bahkan Al-Quran bersama kita sambil membawa kita naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Ketika saya membaca, di saat hari-hari saya baca wirid, jujur saja Bapak Ibu, apa yang saya rasakan dari keindahan Al-Quran, saya mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jamaah semua bisa merasakan betapa indahnya Al-Quran, betapa luar biasa. Sambil saya mencari kalimat dengan perasaan saya ini, saya ingin mencari apa kata-kata yang kira-kira bisa menyampaikan apa yang saya maksud. Cari kalimatnya atau kata-kata apa yang saya rasakan. Wallahi Bapak Ibu, kadang-kadang ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijelaskan. Tapi saya ketika habis memfikirkan berkali-kali, saya bisa menemukan satu kalimat, mudah-mudahan mewakili semua perasaan yang saya rasakan ketika bersama Al-Quran. Kalimatnya apa? Wallahi Al-Quran itu nikmat. Kenapa Rasulullah SAW menajarkan
sambil doanya selalu meminta yang terbesar, yang tertinggi, supaya kita dari sisi doa tertanam dalam hati kita dan jiwa kita selalu punya impian besar. Dalam istilah lain, kita meminta sama Allah yang dianggap oleh manusia lain adalah mustahil. Justru bagi Allah yang mustahil bisa jadi kenyataan. Karena dalam istilah kamus kekuasaan Allah tidak ada kata mustahil. Mungkin di hadapan manusia ada yang mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya selalu saya berdoa dan saya meyakini doa itu. Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai saya mampu mencetak dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, yang bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Itu selalu doa saya. Apalagi habis kemarin ditusuk, saya langsung tingkatkan lagi doa. Sambil saya, ya Allah jangan dulu ya Allah, dah boleh saya mati ya Allah. Jangan dulu. Saya bersungguh-sungguh dalam doaku. Ya Allah, wujudkan cita-cita ini menjadi 1 juta terlahir di Indonesia, tercetak di Indonesia menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa saya memohon gitu? Karena saya yakini dengan adanya Al-Quran di tengah kita, dan kita makmurkan, perhatikan Al-Quran, kita agungkan Al-Quran, dan kita tiru akhlak Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad, terjamin Indonesia berkah dan makmur. Kunci keberkahan Al-Quran, kunci keselamatan Al-Quran, bersumbuhan Al-Quran, berlindungan Al-Quran. Di dalam surga, orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, yang bersahabat, berteman sama Al-Quran di dunia, nanti di hari kiamat di dalam surga dia mendapatkan panggilan. Yuqalu li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah derajatmu. Tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia. Berarti ada kaitan. Bacaan kita di surga sesuai bacaan kita di dunia. Mohon maaf kalau bacaannya sebentar, berarti kenaikan di dalam surga pun sebentar. Kira-kira Bapak Ibu mau di surga tapi depan pintu saja? Atau mau naik terus di derajat yang tertinggi? Karena derajat yang tertinggi di surga Allah namanya Al-Firdaus Al-A'la. Di situ ada Nabi Muhammad dan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Bahkan Rasulullah SAW menajarkan kalau memohon surga, jangan minta surga saja, tapi minta Al-Firdaus. Ya Allah, aku mohon Firdaus Al-A'la, derajat yang tertinggi dalam surga Allah. Rasul selalu menanamkan dalam doanya, selalu impiannya tinggi, cita-citanya tinggi. Jangan seperti doa orang, ya Allah, kalau saya masuk surga dekat pintu pun tidak apa-apa. Ya Allah, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, tidak apa-apa. Saya ikhlas kok. Kok doanya seperti ini aneh? Kok ya Allah, kalau saya masuk neraka, tidak apa-apa? Kok doa apaan itu? Orang memohon berlindungan dari neraka dan memohon surga, malah dia mau menunjukkan itu bukan namanya ikhlas, itu pura-pura ikhlas. Mau enggak Bapak Ibu masuk neraka? Kita kalau di dalam Islam dianjurkan untuk berdoa, tapi azam dalam berdoa. Rasul ketika mendengar ada seorang doa, Rasul protes dan marah. Menegur orang itu. Apa doanya? Allahumma ghafirli in syi'it. Ya Allah, kalau engkau hindaki ampuni, ampunilah. Kalau kau tidak hindaki, tidak ampuni, ada apa-apa. Rasul marah. Kok bahasa doanya seperti itu? Ya Allah, kalau engkau hindaki saya diampuni, ampuni. Kalau tidak dihindaki, tidak apa-apa.
Tak boleh doa begitu, kata Rasulullah SAW. Allahumma ghafir li. Azam, bersungguh-sungguh dalam doa. Tak ada istilah kita memaksa doa atau memaksa Allah untuk menabulkan. Tapi Allah suka bisikan doa seperti itu. Jangan bahasa, ya Allah ampuni, kalau engkau mau, kalau tidak mau, tak apa-apa. Terserah Allah aja. Tidak bisa begitu. Allah tidak suka dengan bisikan doa seperti ini. Sama ketika kita memohon surga. Ya Allah, as'aluka al-jannah. Allahumma ni as'aluka al-firdaus al-a'la minal jannah. Ya Allah, aku mohon firdaus al-a'la minal jannah. Darjat yang tertinggi dalam surgamu, ya Allah. Tunjukkan sepertinya kita tidak puas. Jangankan hanya masuk surga begitu saja, tapi cita-cita darjat yang tertinggi. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.